Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Dwi Semangat 99 ya, Math Class with Dwi Septiana. Oke, pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai AKM ya, AKM barisan dan deret. Apaan tuh AKM gitu kan? Sebenarnya kalau teman-teman tahu, kalau tahu yang punya buku Erlangga ya, buku Erlangga yang kurikulum merdeka, di sana ada salah satu bentuk soal barisan dan soal barisan deret, tapi soal AKM itu kayak yang literasi numerasi gitu loh. Nah, daripada berlama-lama, Ibu akan membahas mengenai soal yang ada di buku Erlangga. Disimak ya. Mungkin kalau lihat di buku saja kan masih belum terlalu paham. Nah, mungkin dengan adanya video yang Ibu buat ini nanti bisa bermanfaat buat kalian. Gitu. Simak, oke? Oke, kita lanjut. Nah, soal AKM yang akan Ibu bahas di buku Erlangga ini ya, itu buku kelas 10 kurikulum merdeka halaman 88 dan 89. Tuh ya. Oke, yang punya bukunya boleh diambil dan dipersiapkan. Oke, nah di soal AKM ini kita baca dulu ya. Soal AKM ini bercerita tentang pembelajaran daring. Oke, Ibu baca ya. Pembelajaran daring. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti. Dengan demikian, para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Pembelajaran jarak jauh atau online classroom sebenarnya memberikan tantangan tersendiri bagi guru-guru. Guru dituntut memanfaatkan media teknologi dan presentasi Zoom, penugasan via Google Classroom, pretest ataupun post-test dengan kuis, dan pemberian tugas proyek dengan pemanfaatan Google Drive untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Oke, guru dan siswa dapat menetapkan tujuan pembelajaran sesuai ketersediaan waktu dan memilih materi yang akan disampaikan dengan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Guru juga memiliki peran strategis dengan berusaha memberikan motivasi untuk disiplin belajar, semangat dalam melaksanakan tugas, aktif dalam sesi presentasi, dan menghidupkan interaksi online antara guru dan siswanya. Pembelajaran dan penugasan online menuntut orang tua ikut aktif melihat bagaimana aktivitas anak-anak mereka, bahkan bisa menjadi teman dan motivator dalam belajar anak. Sementara itu, guru dapat melakukan kontrol dan follow up untuk memastikan bahwa semua siswa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, sebenarnya soal AKM itu lebih banyak ke literasi ya. Jadi kalian tuh harus baca dulu ceritanya tentang apa, kayak gitu. Nanti baru kalian bisa tahu apa sih yang ditanya dengan kaitan yang ada di cerita, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di berikutnya, agar kegiatan pembelajaran daring berjalan lancar, seorang guru memberikan pelatihan kepada siswa-siswinya dengan materi Google Classroom. Banyak siswa yang dapat menguasai Google Classroom pada suatu sekolah disajikan pada diagram berikut ini. Nah, ini biasanya numerasinya tuh di sini. Jadi dia tuh ada data ya kan. Nah, di datanya itu ada tuh di sini nih kemampuan kalian tuh diuji gitu. Kalian bisa nggak baca data ini gitu. Nah, pada gambar di sini, di situ menggambarkan ada ke bawah atau maaf, ke bawah itu horizontal ya. Itu banyak siswa, kemudian harinya itu vertikal ya, 1 2 3 4. Ya, itu kemudian ada warna yang berbeda-beda, yang dimana Tosca tua itu adalah kelas 10A, putih itu adalah 10B, kemudian yang Tosca muda itu adalah 10C. Nah, di sini ada pernyataan benar dan salah, di mana setiap benar dan salah itu kalian itu harus membuktikan satu persatu pernyataan tersebut, seperti itu. Nah, kan kalian punya data tuh ya. Berarti dari soal ini ya, kita punya data kelas 10A ya. Dia itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, di mana datanya itu adalah hari pertama 8 orang, hari kedua 16, hari ketiga itu 32, dan hari keempat itu adalah 64 ya kan. Membentuk sebuah persamaan, mohon maaf, barisan dan deret.
Nah, kemudian ada lagi yang 10B. Ya kan, 10B itu ya kan, kalau kalian lihat di sini hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu kan ya. Itu adalah 15, 21, kemudian 27 dan 33 orang. Ya, polanya seperti itu. Kemudian ada 10C. Nah, 10C itu juga sama nih, ada hari pertama ya. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu 12, kemudian 20, 28, dan 36 orang. Nah, itu adalah apa sih namanya, banyaknya data yang kemudian menjadi bentuk barisan dan deret gitu. Nah, kita perhatikan ya pernyataannya itu apa saja gitu. Di kolom nomor 3 itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan yang harus kalian buktikan. Oke, kita mulai ya dari pernyataan pertama. Oke, kita mulai dari soal AKM yang pernyataan pertama. Dikatakan bahwa banyak siswa kelas 10A yang menguasai Google Classroom membentuk barisan aritmatika. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apakah benar gitu kan ya. Kita runut dulu nih, tadi 10A, hari pertama itu 8, hari kedua itu 16, hari ketiga itu 32, hari keempat itu 64. Kalau dilihat dari polanya, 8 ke 16 beda 8, 16 ke 32 beda 16, 32 ke 64 itu beda 32. Kalau aritmatika itu penjumlahan atau pengurangan, sedangkan ini selisihnya berbeda-beda, artinya dia tidak dijumlah, tidak juga dikurangkan. Tapi kalau misal kita lihat polanya nih ya, dari 8 ke 16 itu adalah dikali 2, 16 ke 32 itu kali 2, 32 ke 64 itu juga kali 2. Jadi dia lebih cocok polanya geometri, jadi dia merupakan barisan geometri. Oleh sebab itu pernyataan pertama itu berarti salah ya. Jadi tidak tepat tuh dikatakan kalau jumlah orang yang di kelas A itu membentuk barisan aritmatika gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Banyak siswa kelas 10B yang menguasai Google Classroom membentuk barisan aritmatika. Sekarang kita perhatikan lagi nih, yang B, yang putih berarti ya. Nah, ini 15, 21, 27, kemudian 33. Kita lihat selisihnya. 15 ke 21 itu bedanya 6. 21 ya kan nambah 6 gitu ya. 21 ke 27 nambah 6. 27 ke 33 juga nambah 6. Dengan pola seperti ini, maka dia bisa dikatakan bentuk barisan apa? Iya, benar, aritmatika, karena dia mempunyai perbedaan yang sama. Jadi banyak siswa kelas 10B menguasai Google Classroom itu benar membentuk barisan aritmatika, maka dia itu benar. Tuh ya. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga dikatakan bahwa banyak siswa kelas 10C yang menguasai Google Classroom itu membentuk barisan aritmatika. Apakah benar? Kita lihat. Pertama, siswanya 12, kemudian 20, kemudian 28, kemudian 36. Kita cari dulu selisihnya. Antara 12 ke 20 dia nambah 8. 20 ke 8 nambah 8. 28 ke 36 nambah 8. Nah, ternyata perbedaannya konsisten dan konstan, artinya sama, dan ini bisa dikatakan barisan aritmatika. Jadi nyatanya benar apa salah? Ya, pernyataannya itu adalah benar. Tuh, mudah ya, mudah dipahami. Oke, pernyataan berikutnya. Banyak siswa kelas 10B yang menguasai Google Classroom setiap hari mempunyai selisih yang sama. Tadi kita udah lihat ya, barisannya itu perbedaannya sama. Berapa tadi yang B? Bedanya yaitu 6, bedanya itu 6, bedanya itu 6. Maka ketika dia bilang mempunyai selisih yang sama, berarti pernyataan ini juga
benar. Itu mudah ya. Oke, kita lanjut ke yang pernyataan berikutnya. Banyak siswa kelas 10C yang menguasai Google Classroom setiap hari mempunyai selisih yang sama. Nah, tadi juga sama ya, dia kan udah membentuk barisan geometri, maaf, aritmatika. Dengan bedanya itu dia nambah 8 selisihnya berarti sama kan, 8 8 8. Maka pernyataan ini juga benar. Maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi itu saja ya untuk video kali ini. Kita membahas satu contoh soal yang ada di buku Erlangga halaman 88-89. Jadi buat kalian yang tadinya mungkin hanya melihat soal ini maksudnya gimana, ini gimana apa gitu, dan jadi paham gitu ya gara-gara menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. See you.